Halo Sobat Galeri, kembali lagi pada video Galeri Channel kali ini yang akan membahas mengenai Fun Fact Sheet Reksadana. Bisnis reksadana adalah bisnis kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, selain layanan yang prima dan penjelasan yang komprehensif, laporan bagaimana pengelolaan dana nasabah juga berperan penting. Laporan yang memuat informasi pengelolaan dana disebut Fun Fact Sheet atau FFS. Sesuai peraturan yang terdapat dalam prospektus, manajer investasi wajib menerbitkan FFS setiap bulan dan investor reksadana berhak memperolehnya. Meskipun demikian, FFS bukan hak bagi umum sehingga tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan laporan tersebut. Umumnya, FFS ditemukan dalam situs yang dikelola manajer investasi dan agen penjual. Ada juga manajer investasi yang melampirkan cetak FFS yang dikirimkan ke nasabah bersamaan dengan laporan perkembangan saldo setiap bulan. Namun, seiring semakin banyaknya jumlah investor, biaya cetak dan kirimnya semakin mahal, serta perkembangan teknologi informasi, kini banyak manajer investasi yang beralih menggunakan situs dan aplikasi pada smartphone. Nah, apa saja sih informasi dalam FFS yang patut kita cermati? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Informasi jumlah dana kelolaan dan unit penyertaan. Informasi jumlah dana kelolaan perlu kita cermati karena adanya ketentuan minimum dana kelolaan untuk reksadana, yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Apabila gagal mencapai ketentuan minimum dana kelolaan tersebut secara berturut-turut selama 90 hari kerja, reksadana itu harus dibubarkan. Selain itu, dana kelolaan dan unit penyertaan juga bisa menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat terhadap manajer investasi. Semakin besar dana kelolaan, berarti semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap reksadana tersebut. 2. Informasi harga dan kinerja reksadana. Dalam reksadana, harga atau biasanya disebut NAB per unit dan kinerjanya per akhir bulan juga bisa diperoleh. Informasi harga bisa menjadi patokan sederhana bagi kita untuk mengetahui apakah hasil investasi menguntungkan atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan dengan harga belinya. Karena periode beli setiap investor berbeda-beda, manajer investasi juga menunjukkan hasil investasi secara historis yang diukur dengan beberapa periode ke belakang. Contohnya 1 bulan, 0,5%, 3 bulan, 3%, year to date 7%, 1 tahun 12%, 3 tahun 32%, since inception 75%. Cara membacanya sebagai berikut. Misalkan FFS yang dikirimkan adalah periode Mei 2015. Maka dengan mengacu pada contoh di atas, manajer investasi mau menginformasikan bahwa jika investor berinvestasi 1 bulan lalu, yaitu pada 30 April 2015, dan menjualnya pada 31 Mei 2015, dia akan mendapatkan keuntungan 1,5%. Jika investor sudah berinvestasi sejak 3 bulan lalu, yaitu 28 Februari 2015 dan menjualnya pada 31 Mei 2015, dia akan mengalami kerugian minus 3%. Dan seterusnya berlaku untuk 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan pada beberapa produk yang telah berusia panjang, ada informasi 5, 7, 10, dan bahkan 15 tahun. Year to date atau sering disingkat YTD adalah periode investasi yang dilakukan sejak akhir tahun lalu hingga periode laporan. Dari contoh di atas, berarti investasi dilakukan pada 31 Desember 2014 dan dijual pada 31 Mei 2015. Jika laporannya Agustus 2015, berarti 31 Desember 2014 hingga 31 Agustus 2015. Since inception atau sejak terbit adalah jika investor membeli reksadana sejak diterbitkan pertama kali. Untuk reksadana yang mata uangnya rupiah, harga pertama kali selalu 1.000, dan untuk yang mata uangnya dolar AS atau euro, harga pertama kali adalah 1. Tujuan kinerja tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana kinerja pengelolaan di masa lalu. Persentase kinerja yang ditunjukkan bukanlah indikasi atau jaminan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh investor pada masa yang akan datang. 3. Informasi benchmark. Benchmark atau pembanding adalah informasi tambahan yang diberikan kepada investor untuk melihat
bagaimana kinerja reksadana dibandingkan dengan pembanding yang relevan. Bentuknya berupa persentase kinerja yang umumnya diletakkan persis di bawah kinerja reksadana dengan berbagai periode tersebut. Benchmark yang sering digunakan adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk reksadana saham, indeks obligasi untuk reksadana pendapatan tetap, kombinasi IHSG dan indeks obligasi untuk reksadana campuran, dan deposito untuk reksadana pasar uang. Untuk memberikan informasi kinerja reksadana yang dikelola, manajer investasi juga ada yang menggunakan rata-rata dari reksadana sejenis dibandingkan dengan rata-rata produk sejenis yang dijual di pasaran. Kinerja reksadana dikatakan baik apabila secara konsisten mengalahkan benchmark yang dimaksud, meskipun tidak ada jaminan kinerja akan terus berulang. Apabila suatu reksadana membukukan kinerja negatif dalam suatu periode, sebetulnya reksadana tersebut masih bisa dikatakan baik apabila ternyata indikator benchmark menunjukkan kinerja negatif yang lebih besar. 4. Informasi portofolio. Informasi portofolio adalah daftar saham dan obligasi yang dapat dipertimbangkan oleh investor untuk berinvestasi reksadana. Karena tidak ada ketentuan mengenai format laporan FFS, informasi ini mungkin akan berbeda antara FFS reksadana yang satu dan yang lainnya. Ada manajer investasi yang menampilkan 10 besar saham dan obligasi, ada juga yang hanya menampilkan 5 besar. Ada pula yang tidak menampilkan nama sahamnya, tetapi hanya menunjukkan ke sektor mana investasi dilakukan, seperti sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan sektor konsumsi. Ada juga yang sekaligus menampilkan data nama dan sektornya. Dengan mengetahui informasi portofolio, investor reksadana bisa merasa nyaman karena mengetahui dana mereka tidak disalahgunakan. Namun, jika investor merasa kurang nyaman, saham dan obligasi yang ada bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan reksadana. 5. Informasi risiko. Bentuk penyampaian risiko reksadana dalam laporan FFS bermacam-macam. Ada yang menyampaikan risiko dalam bentuk kata-kata, seperti jenis risiko apa saja yang akan dihadapi, misalnya risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko wan prestasi. Ada yang menyampaikan dalam bentuk angka kinerja atau angka berdasarkan analisis statistik. Contoh informasi risiko yang dinyatakan dalam angka kinerja antara lain return terburuk 1 bulan atau worst 1 month return. Informasi ini menunjukkan bahwa selama reksadana tersebut terbit, kinerja return bulanan terburuk yang pernah dialami sekian persen. Ada juga yang menampilkan data 1 tahun atau periode yang lebih panjang dengan istilah maximum drawdown. Return terburuk dan maximum drawdown memiliki arti yang sama. Contoh informasi risiko yang dinyatakan dalam analisis statistik antara lain standard deviation dan beta. Secara sangat teknis, penjelasannya bisa sangat panjang. Akan tetapi, secara sederhana, apabila angka tersebut lebih besar dibandingkan benchmark, berarti risikonya lebih besar. Demikian juga sebaliknya. Sekian pembahasan mengenai fun fact sheet reksadana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video galeri channel lainnya.